Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Waraqat dengan syarah dari Imam namanya? Syarah Imam Haramain kan? Tidak syarah Anwar kan? Imam Hitami kan? Imam Ahli kan? Imam Ahli ya. Al-Ijma' Al-Ijma' Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumihima wa bi ulumi syarihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syarihi fid dharain amin. Wa amal ijma'u, dan adapun ijma' fahuwa, dia adalah ittifaqu ulama'i ahlil asri, kesepakatan ulama ahlil asri yang hidup pada satu masa. Ahlil asri lah, kesepakatan ulama ya, guru gembul nak masuk ya. Sezaman istilahnya ya, yang sezaman. Istilahnya kalau ada ulama di masa lain berbeda dengan ulama di saat itu, tidak bisa membatalkan. Nah, perhatikan ya, ini ijma' bukan ijtima' ya. Makanya saya tidak suka pembahasan ijma' di usul fikih Dr. Abdul Wahab Khalaf. Karena salah satu ketidakmungkinan, kemustahilan ijma', kata beliau, tidak mungkin mengumpulkan ulama di satu tempat. Seperti itu. Nah, ini bukan masalah mengumpulkan ulama di satu tempat. Ini masalah kesamaan pendapat walaupun mereka di beda-beda tempat. Ya, sepakat ulama satu masa. Ya, kita membahas ijma' bukan ijtima'. Makanya enggak harus. Ada juga dosen-dosen dalam negeri berpikiran harus ijtima', harus berkumpul dulu, itu bukan ijma'. Itu namanya ijtima'. Nah, perhatikan juga masalah ijma' ini ya. Kalau kita berselisih dengan mayoritas ulama, itu namanya kita syadz. Kalau kita berbeda dengan kebanyakan manusia, itu namanya kita ghuraba. Tolong bedakan ya, orang mengklaim-klaim ghuraba, padahal yang dia selisihi bukan kebanyakan manusia. Kan Islam itu berawal Islam itu gharib. Kemudian nanti juga akan jadi gharib. Tuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang gharib. Nabi itu kan berbeda dengan kebanyakan manusia, bukan berbeda dengan kebanyakan ulama. Nah, sekarang kawan-kawan Ustaz Ilham itu berbeda dengan kebanyakan ulama atau berbeda dengan kebanyakan manusia? Kayaknya saya bilang pada orang-orang nih, kawan-kawan Ustaz Ari itu, kamu coba baca Syiar A'lam Nubala karya Imam Zahabi itu. Coba kamu hitung berapa ulama yang sepakat dengan Ibnu Taimiyah dan berapa ulama yang sepakat dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, coba kita main statistik. Mana yang lebih banyak? Kalau kami yang lebih banyak, berarti kamu namanya bukan ghuraba, kamu namanya syadz. Karena kalau hitung-hitungannya ghuraba menyelisihi manusia, kita semua ini ghuraba. Semua orang yang peduli ilmu dan meninggalkan kelezatan dan kelalaian dunia, itu namanya ghuraba. Sekarang dari ghuraba ini ada yang syadz. Yang syadz. Ya, siapa yang syadz? Yang menyelisihi mayoritas ulama. Sekarang mayoritas ulama pasti bermazhab. Mayoritas ulama pasti bermazhab. Tidak ada ulama yang tidak bermazhab. Yang sawadul a'zam. Ya, sawadul a'zam. Semua ulama bermazhab. Ada orang mengaku ahli fikih tapi tidak bermazhab. Berarti kamu mujtahid. Yang mengakui kamu mujtahid siapa? Kalau yang mengakui ghuraba atau berselisih kalangan sesama muslim, berarti pertentangan dia sawadul a'zam. Kalau sesama muslim oke. Karena mungkin sesama muslim, orang muslim banyak juga yang lalai. Sekarang ulama muslim. Ulama muslim, bukan awam ya. Dan awam jangan dijadikan patokan. Sekarang awam banyak jadi wahabi yang rajin masih. Mungkin ya, wallahu a'lam, mungkin. Ulamanya yang kita jadikan patokan. Kumpulkan awam, kumpulkan ulama, enak. Beda, awam dengan khawas berbeda. Iya, awam. Itulah. Fanatik si Bukhari, fanatik si Ma'arif. Cerita muslim enak. Awam seperti itu, enak. Dia lalai, dia enggak peduli agama, tiba-tiba peduli agama, langsung sadurnya bid'ah. Nabi enggak pernah kerjakan. Padahal kitab hadis yang dia baca enggak ada. Ini fanatik Harry Pras, Pak. Santi yang hebat pula Harry Pras daripada Ustaz Adi Hidayat, kan konyol. Nah, itu ya, yang pentingnya ulama yang kita jadikan patokan ijma'. Patokan kita adalah ulama ahlil asri ala hukmi al hadithah, atas hukum sesuatu kejadian hadithah. Fala yu'tabaru wifaqal awami lahum.
maka tidak dianggap kesepakatan awam bagi mereka. Awam tidak ada urusan. Ustaz, saya lihat artis makan ini di TV, makan cacing. Enggak. Ngapain? Enggak, saya lihat artis minum-minum di TV. Enggak ada urusan kita. Ustaz, saya lihat pemain bola sujud syukur nak pakai takbir. Oh, enggak ada urusan sama kita. Ya, awam enggak jadi patokan kita. Wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha. Yang kita maksud dengan ulama siapa? Al-fuqaha, ahli fikih. Bukan adib, bukan ahli bahasa. Ya, ahli bahasa oke. Ahli bahasa belum tentu ahli fikih. Ahli hadis belum tentu ahli fikih. Fikih itu puncak ilmu. Makanya mujaddid setiap abad pasti ahli fikih. Dia menjadi ahli fikih pasti dia sudah ahli bahasa. Nah, itu ya. Karena kita katakan fikih ini dibangun atas usul fikih. Dan orang tidak mungkin menjadi ahli usul fikih kecuali menguasai bahasa Arab, dilalah Quran hadis, kemudian apalagi logika. 3 ini. Ya, karena 3 ini yang dimiliki oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi ketika datang wahyu kepada mereka, yang dimiliki sahabat apa? Bahasa Arab. Kemudian Al-Quran hadis, semakin banyak dia dengar Quran, semakin banyak dia dengar hadis dari Nabi, maka dia semakin alim. Yang ketiga apa? Logikanya kuat. Logikanya kuat. Ya, jadi dari ratusan ribu sahabat Nabi kan murid-murid Nabi semua. Yang jadi ulama kan tidak semuanya. Yang menentukan siapa yang jadi ulama dan tidak apa, yaitu tadi 3 hal ini. Nanti berkembang bahasa Arab itu apa? Nahwu, saraf, khat, mufradat, ya, ilmu bahasa Arab ada 12. Ilmu balaghah, ilmu Quran hadis, nanti ada riwayat, ada riwayat ilmu makki madani, ya enggak? Ada ilmu ta'arud seperti yang kita bahas tadi. Ilmu hadis juga nanti ada ilmu illat, ada ilmu rijal lagi, berkembang ilmu-ilmu tadi. Ilmu logika nanti ada mantik, ya. Ilmu kalam lagi. Itu fuqaha. Fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyin lahum, maka tidak dianggap kesepakatan usuliyin, ahli usul bagi mereka, usuliyin, fuqaha. Usuliyin ini berarti orang-orang yang memahami bukan akidah, metodologis hukum. Tapi dia tidak paham nazil juga. Fuqaha itu kan berarti dia hadithah, nazil. Jadi dia berhadapan dengan hukum itu langsung. Kita sudah sampaikan ya, ada fatwa yang secara logis cocok, tapi secara terapan tidak seperti itu. Secara logis cocok. Apa contoh kaidah yang cocok itu? Perempuan hamil tidak bisa haid, kan kita bahas. Perempuan hamil tidak bisa haid. Tapi kenyataannya perempuan hamil tetap dihukumi haid kalau terjadi pendarahan lebih dari 24 jam. Kenapa? Secara konsep kan salah. Secara konsepnya menstruasi tidak mungkin terjadi pada perempuan hamil. Tapi secara nazil, oh iya. Karena perempuan hamil mengalami pendarahan lebih dari 24 jam butuh bed rest. Butuh dia rehat total gitu ya. Makanya diberikan keringanan itu tetap bagi perempuan hamil. Nah, makanya beda ya fuqaha. Fuqaha itu berarti dia juga paham apa? Tatbiq. Ada fikih, ada tatbiq al-fiqih. Wa na'ni bil hadithati, dan yang kita maksud dengan kejadian adalah al-hadithah asyariyah, kejadian syariah, jangan kejadian lain. Berbeda ulama, enggak? Kata Ustadz Budi, wasit dari Kuwait ini curang. Dari Kuwait ya, Qatar ya? Oman ya. Nah, berbeda, itu bukan kejadian syariah ya. Nah, itu analisis saja lagi. Apakah orang yang mengatakan bahwa 90 tambah 6 itu 99 itu dia katakan curang atau tidak? Itu injury time-nya 6 menit, tapi sudah 98 belum juga ditiup peluit, enak. Kebobolan. Karena wajar ya, etos permainan pemain itu pasti akan berkurang kalau dia tahu bahwasanya waktu sudah habis. Itulah. Lanjut, li'annaha mahallu nadharil fuqaha, karena dia kejadian syariah adalah mahallu nadharil fuqaha, adalah tempat analisis para fuqaha. Objek penelitian fuqaha ya kejadian syariah. Kalau bukan kejadian syariah itu apa? Ya enggak. Nah, cerai siapa Mbak Emong dengan Paula, siapa yang salah? Itu enggak jangan fuqaha loh, mah jangan tanya orang menurut Ustaz saya salah Ustaz. Nah. Kacau. Bi khilafil lughawiyati matalan, berbeda dengan kejadian bahasa. Fa innama
yujmi'u fiha ulama'ul lughah. Maka hanya saja berijma di dalam perkara bahasa siapa? Ulama bahasa pula. Ya, ulama bahasa pula. Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun, dan ijma' umat ini adalah hujjah, adalah dalil. Duna ghairiha, berbeda dengan selain umat Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, tidak akan bersepakat umatku atas kesesatan. Mustahil umat Nabi Muhammad ini bersepakat membuat kesesatan. Seluruh umat Nabi Muhammad sekarang bersedih karena Palestina dijajah. Enggak? Ada yang bahagia ketika pemimpin Hamas mati, itu kacau. Ya, ngaku guraba, enggak, itu bukan guraba, itu namanya syadz, khawarij. Seluruh ulama dunia merayakan Maulid Nabi. Ya, seluruh ulama dunia merayakan Maulid Nabi. Ada dia ulama dia enggak merayakan Maulid Nabi, itu bukan guraba, itu namanya syadz. Ngaku-ngaku raba enak aja, enak. Ya, negara paling bertauhid tidak merayakan Maulid Nabi. Israel juga tidak merayakan Maulid Nabi, ya saya bilang. Tersabuh. Tapi hadis guraba itu firqah-firqah itu banyak juga memakai dalil itu. Iya, semuanya. Karena dia insecure dengan sedikitnya ulama mereka, enak. Kelompok kalau dia aneh, ada aku dalam Ini yang guraba itu perempuan, misalkan perempuan tidak biasa pakai make up, tidak pakai hias-hiasan, dia guraba bagus. Laki-laki enak, orang minum tua dia minum kopi sendiri, guraba enak. Aneh-aneh. Orang jalan-jalan ke Korea, dia jalan-jalan ke Mekah, itu guraba. Orang bersoraknya orang ketika nonton bola, oh, dia bersoraknya ketika Allah, kan itu guraba. Orang tes mic, tes 1 2 3, dia tes mic, Allah Allah subhanallah, itu guraba. Nah, bocok pengurus saji mau kecian ko man tes mic bako tes 1 2 3 lah sama lo jorgen bocok. Sebab di Mesir orang tes mic seperti itu. Allah Allah di Mesir. Terus rawahu Tirmidzi, meriwayatkan atasnya Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan selain Imam Tirmidzi. Wasyar'u warada bi ismati hadhil ummati, dan syariat datang dengan kemaksuman umat ini di hadzal hadithi wa nahwihi, karena hadis ini dan juga hadis yang lain, ayat lain. Apa contoh ayat lain? Ayatnya saat lanjutkan ayat berikut, wa may yushaqiqi mim lahul huda wa tabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ya, itu juga ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang menyelisihi jalan kaum muslimin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, masuk jahannam. Ingkar ijma. Kita sudah bahas ya ijma, ittifaq, ikhtilaf. Ustaz Budi mungkin belum masuk itu ya. Orang yang berbeda dalam masalah ikhtilaf itu biasa. Kalau berbeda dengan jumhur namanya syadz. Kalau berbeda dengan ijma, dua saja kemungkinan. Kalau tidak sesat, kalau tidak kafir. Kapan disebut orang yang berbeda dengan ijma itu sesat, tidak kafir? Kalau ada syubhat. Ada syubhat yang membuat dia jatuh kepada keyakinan tersebut. Dia yakin Allah punya tangan fisik. Kenapa? Karena ada syubhat. Apa itu? Dia tidak paham dengan ayat. Ayatnya memang ada. Berarti dia kita katakan kafir tidak bisa. Kenapa? Karena ada syubhat. Ya, al-hududu tudra'u bi syubhat, ada kaidah. Had tidak bisa kita jatuhkan kalau ada syubhat. Syubhat bahasa hukumnya itu kan. Kesamaran ya. Bahasa kira ini obscurable. Kalau ada hal itu kita tidak bisa kafirkan orang. Ya, kabur gitu ya. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya Ali itu lebih utama menjadi khalifah daripada Abu Bakar misalkan. Kan orang nanti akan berkhilaf mana yang lebih mulia, Abu Bakar daripada Ali bin Abi Thalib. Kan sahabat sebenarnya ijma tuh, Abu Bakar khalifah, ijma sahabat tuh. Yang mengingkari ini bisa kafir, bisa. Sekarang kan ada syubhat dari orang Syiah. Apa syubhatnya? Kan Ali tidak hadir di Saqifah Bani Sa'adah. Andai Ali bin Abi Thalib hadir gimana? Ada syubhat. Kemudian apa lagi? Nabi bilang, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya pintu ilmu dan Ali adalah pintunya. Abu Bakar menemani Nabi hijrah, sedangkan Ali bin Abi Thalib pura-pura jadi Nabi. Nah,
Mana lebih mulia tuh? Nah, kan itu namanya syubhat. Jadi keyakinan mereka bahwa Ali bin Abi Thalib lebih patut menjadi khalifah itu salah karena mengingkari ijma. Tapi kita tidak bisa mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini itu sebab ada syubhat. Nah, seram kan? Makanya hati-hati. Syubhat tuh kuat juga tuh. Jadi orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya ahlu bait Nabi itu maksum jangan dibilang aku sesat langsung. Mereka juga punya dalil. Qadariyah tidak bisa kita kafirkan, mereka punya dalil. Mu'tazilah juga punya dalil, Jabariyah juga punya dalil. Kita tidak bisa melihat Allah nanti di akhirat, kata orang-orang Mu'tazilah. Padahal ijma ulama kita nanti akan melihat Allah di akhirat. Ila rabbiha nazirah. Kenapa kamu yakin tidak bisa lihat Allah? Kata kita pada orang Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Nah, hati-hati ya. Jadi berbeda dalam masalah khilafiyah biasa. Berbeda dengan jumhur syaz. Berbeda dengan ijma dua kemungkinan. Kalau ada syubhat sesat, fasik. Kalau tidak ada syubhat kafir. Ya, Muhammad anak Allah kafir. Muhammad anak Allah kafir. Kalau kebijakan Umar yang sholat tarawih, itu kata bagian dari ijma. Ada nanti ijma sukuti, ada ijma sarih. Yang ijma berarti bukan 20 rakaatnya. Yang ijma apa? Sahabat tidak menentang. Yang diijmakan itu bukan sepakat 20 rakaat, tapi sahabat sepakat ini tidak salah. Nah, kita bisa katakan sahabat sepakat bahwasanya ini tidak salah. Yang sholat tarawih itu Bukan mengingkari ijma. Bukan mengingkari ijma, ya. Tapi yang mengatakan sholat 20 rakaat itu salah, mengingkari ijma. Nah, beda ya. Karena yang diijmakan sahabat adalah bahwa perbuatan Umar tidak salah. Terus, wal ijma'u hujjatun alal asri tsani. Dan ijma itu menjadi argumen atas waktu setelahnya. Jadi di abad ke-7 ulama ijma dalam satu perkara, di abad selanjutnya itu menjadi argumen. Jadi argumen. Makanya perlu ada juga ulama saat ini yang berpendapat bahwasanya rokok tidak haram agar tidak jadi ijma. Ya. Bukan mesti ada juga ulama yang berpandangan bahwasanya bunga bank itu bukan riba. Saya katakan seperti itu. Mesti ada. Kenapa? Karena riba itu sepakat ulama haram semua. Tapi bunga bank kan saya pernah juga bahas ya, bunga itu ada pinjaman dua macam, pinjaman produktif, pinjaman konsumtif. Ya, bunga pinjaman konsumtif itu riba pasti itu. Tapi bunga pinjaman produktif, Ustaz pinjam piti ambo 1 juta. Untuk apa? Ustaz akan menggalih. Sore beko balian Ustaz dia 1 juta, barang labo Ustaz wak bagi 2. Itu contoh. Itu pinjaman apa namanya? Produktif. Kalau dalam bahasa Arab pinjaman produktif apa namanya? Qirad atau mudharabah. Ya. Kalau pinjaman konsumtif apa dalam bahasa Arab namanya? Qard. Sekarang kita nabung di bank dan kita tahu bank akan memutar uang kita. Berarti kita ngapain ke bank? Menginvest duit ke bank atau meminjamkan uang ke bank? Karena kita tahu bank akan memutar uang kita. Itu contoh. Dan memang perkara-perkara fikih yang kontemporer itu rentan khilafiyah. Ada perbedaan ulama di situ biasa. Kalau sampai ada yang menyatakan bahwasanya riba halal, kafir. Ya, dia katakan riba halal, kafir. Tapi kalau dia katakan bunga bank bukan riba sehingga tidak haram, kita telaah apakah pendapatnya itu dilandaskan kepada pemikiran ilmiah atau tidak. Itu baru adil. Terus wa fi ayyi asrin kana min ghairi sahabati wa man ba'dahum. Sehingga itu menjadi dalil bagi orang di masa selanjutnya, wa man ba'dahu dan orang setelahnya lagi. Wa fi ayyi asrin kana dan pada masa siapapun min ghairi sahabah kecuali masa sahabat. Masa sahabat berarti balik ke masa lalu kita enggak. Ijma pertama terjadi tentu di masa sahabat. Ya, waman ba'dahum dan orang setelahnya. Wala yustaratu fi hujjiyatihi dan tidak disyaratkan pada kehujahan ijma itu inqiradul asri. Habisnya ulama di satu waktu itu. Jadi istilahnya kita sekarang misalkan di masa ini ulama dunia cuma 5.
Sekarang ulama dunia ini sepakat bahwasanya sesuatu itu halal misalkan, atau sesuatu itu haram. Apakah mesti kita tunggu semuanya mati dulu baru ijma itu mu'tabar? Karena boleh jadi sebelum mati dia tarajuk. Ya kan? Kan bisa jadi ya nak. Sebelum mati dia, saya rujuk dari pendapat saya kemarin, kan bisa jadi. Berarti kalau sebelum mati masih ada kemungkinan dia goyang. Apakah harus ditunggu mati baru itu menjadi ijma atau tidak? Itu inqiradul asli ini. Apa tuh? Bi ayamuta ahluhu, dengan bahwa mati seluruh penghuninya atau ulama di masa itu, ala sahih. Ya, atas pendapat yang sahih. Berarti apa? La yustarat. La yustarat kan? Tidak disyaratkan. Jadi ketika mereka sepakat walaupun belum mati dia sudah jadi ijma. Pun nanti ada yang menarik pendapatnya. Tidak bisa dia narik pendapat lagi. Karena sudah jadi ijma. Tidak 5 orang, tidak ada minimal. Saya tadi kemungkinan. Contohnya saja ulama 5 orang. Mujtahid ya. Mujtahid. Tiba-tiba itu kan ada sesuatu terus. Tidak bisa seperti itu ya. Li sukuti ahli adillatil hujjiyati anhu, karena diamnya ahli dalil hujjah darinya. Dia sudah diam. Ya, wa qila yustaratu, dan dikata orang diwajibkan, disyaratkan. Li jawazi an yatra'a ala ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu. Li jawazi, karena boleh jadi an yatra'a, bahwa muncul ala ba'dihim, atas sebagian mereka, sebagian ulama itu, ma yukhalifu ijtihadahu, apa yang menentangi, apa yang menyelisihi ijtihad sebelumnya. Boleh jadi kan? Kan mazhab qadim, mazhab jadid ya. Fayarji'u anhu, sehingga dia rujuk dari pendapat tersebut. Wa ujiba, dan dijawab bagi orang yang mensyaratkan ini, wa ujiba bi annahu la yajuzu lahu rujuk'. Nah, itu yang berkecil tadi. Enggak boleh rujuk lagi. Sudah ijma', enggak boleh rujuk anhu li ijma'ihim alaihi, karena sudah ijma'. Enggak boleh rujuk. Fa in qul, ini kan berarti masalah-masalah logika nih, enggak? Kan cerdas nih ulama. Enggak, tunggu mati enggak? Kalau enggak mati ini bisa jadi rujuk. Kalau rujuk berarti ada ulama berselisih. Kalau ada satu ulama berselisih berarti enggak sepakat seluruh ulama. Kalau enggak sepakat berarti enggak jadi ijma'. Ya, ada premis-premis yang dibangun seperti itu. Enggak tahu guru gembul nih kan. Fa in qulna inna qiradal asri syartun yu'tabaru, maka jika kita katakan bahwa habisnya satu masa atau ulama satu masa syartun yu'tabar, syarat yang dianggap, fil iqadil ijma', pada terlaksananya ijma', qaulu man walada fi hayatihim, man wulida, maka perkataan orang yang dilahirkan pada saat mereka hidup, wa tafaqqaha, dan belajar fikih dia, wa sara min ahlil ijtihadi, dan menjadi dia ahli ijtihad, walahum ya ala hadzal qauli ayarji'a, dan mereka boleh atas pendapat ini rujuk an dzalikal hukmi, dari pendapat tersebut, alladzi adda ijtihaduhum ilaihi, ya, yang merupakan hasil dari ijtihad mereka kepadanya ijma' itu. Wal ijma' yasihu biqaulihim wa titik dulu. Nah, perhatikan sekarang. Ini kalau diterjemahkan panjang kan? Sekarang ada 5 orang ulama satu masa. Kemudian orang ini mengatakan apa? Ijma' tidak menjadi ijma' sebelum kelima-limanya mati dan tetap konsisten dengan pendapat tadi. Contoh nih, 5 ulama ini bersepakat bahwa buah pala haram. Karena buah pala bikin mabuk kalau dibakar. Contoh. Ini rahasia ya. Buah pala mabuk kalau dibakar. Kalau direbus enggak. Kalau masuk ke lambung enggak, masuk paru-paru ya. Karena paru-paru langsung ke darah ya. Nah, 5 ulama ini sepakat bahwasanya haram. Apa katanya? Hal ini belum jadi ijma' sebelum 5-limanya mati. Terbayang ya? Kalau menurut kita kan mu'tamad, walaupun mereka belum mati, hal itu sudah jadi ijma'. Nah, kalau kita katakan belum jadi ijma', tiba-tiba lahir satu orang. Lahir anak kecil. Hari ini mereka bersepakat, besok lahir satu anak, tafaqqaha, jadi ahli fikih dia. Jadi ahli ijtihad dia besok. 10 tahun kemudian, dan 5 orang ini masih hidup 10 tahun lah jadi ahli ijtihad, sudah balik dia, udah capek lo baliknya enggak. Kemudian berfatwa dia bahwasanya buah pala halal, jadi ijma' enggak? Itu enggak jadi itu enggak do ijma' jadinya, itu enggak do ijma' jadinya, enggak ya. Maka enggak dipandang nih pendapat yang satu ini. Yang satu baru lahir dan baru belajar fikih ini harus mempertimbangkan ijma' 5 orang. Itu yang dimaksud ini, inqiradul asar itu ya. Terus wal ijma'u yasihu biqaulihim, dan ijma' itu sah dengan perkataan ulama, wa bi fi'lihim, dan dengan perbuatan ulama.
Ka'ayaqulu bi jawazi syai'in, seperti bahwa berkata mereka dengan bolehnya sesuatu, au yaf'aluhu, atau mereka semua melakukannya. Fayadullu fi'luhum lahu, maka menunjukkan perbuatan ulama baginya perbuatan tadi ala jawazihi, atas kebolehannya, li'ismatihim, karena kemaksuman ulama. Perhatikan, ulama tidak maksum, tapi ulama secara umum maksum. Seluruh ulama maksum. Tapi kalau ulama perseorangan, tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Yang maksum itu umat Nabi ya, bukan umat Nabi, bukan perseorangan umat Nabi. Paham bedanya ya? Paham bedanya ya? Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Wa yaqulul ba'du wa bi fi'lil ba'di. Nah, bi qauli atau yaqulu? Wa bi qauli al-ba'di kan? Di kitab Ustaz. Salah? Wa bi qaulil ba'di. Ah iya, ini salah ketiknya. Wa bi qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di, dan sebagian mengatakan, sebagian melakukan. Ada sebagian mengatakan, sebagian melakukan. Ya, cala itu sunnah kata sebagian ulama. Tapi tidak melakukan. Ulama lain bercala, berarti ijma ulama bahwasanya cala itu sunnah. Nah, Anda tidak tahiyatul masjid, tidak masalah. Tapi Anda ingkari bahwa tahiyatul masjid itu sunnah, kafir. Itu contohnya. Beda ya. Mengingkari kesunahan tahiyatul masjid dengan tidak salat tahiyatul masjid. Wantisyaru dzalikal qauli. Nah, dan dengan apa lagi? Dan tersebarnya pendapat tersebut, awil fi'li, atau perbuatan tersebut, wasukutil baqina alaihi, dan yang lain diam. Perbuatan tersebut tersebar, ulama diam. Tidak ada ulama satupun yang berbicara, berarti perbuatan itu tidak haram. Makanya ketika di Istana Merdeka orang nyanyi-nyanyi ya ada juga ulama NU yang mengatakan, saya katakan itu haram. Saya katakan itu haram. Kenapa? Agar orang tidak mengira nanti ijma. Udah saya baca. Siapa itu? Saya lupa. Nyanyi ya nya enggak. Sok ahli Indonesia lah nya enggak. Indonesia buat babigir nyanyi lu di Istana Negara Indonesia. Enggak, saya dukung besok-besok yang rahayu-rahayu sosok Indonesia ini pakai baju asli Indonesia. Jangan pakai kebaya lagi. Baju asli Indonesia, jelas itu. Hah? Hah? Kan baju asli Mentawai, baju asli Dayak, baju asli Talang Mama. Enggak ada pakai penutup bagian atas. Ya, berani enggak gitu ya. Ini peradaban barat masuk ke Indonesia, mereka terima. Dan Syekhul Azhar bilang ya, jangan dikira bahwasanya jilbab itu adat Arab. Enggak. Arab menerima Islam, barulah kemudian jilbab dikenal. Orang Arab tuh tawaf telanjang. Orang Arab tuh tawaf telanjang. Sekarang tiba-tiba orang bilang bahwasanya jilbab itu budaya Arab. Orang goblok. Ya kan? Datang Islam baru paham perempuan tuh menutup rambut. Aneh aja orang. Lanjut. Berarti apa dulu orang mengatakan ijma imam mazhab. Padahal mereka Ittifaq. Ulama bukan hanya 4 mazhab. Ijma mazhab yang 4 tak bisa. Sepakat mazhab yang 4. Dan yang gampang-gampang bilang ijma itu kata Imam Ahmad apa? Ijma itu enggak gampang juga. Kata Imam Ahmad, mayat da'il ijma fahuwa kadzib. Karena di masa Imam Mazhab tuh orang banyak debat ya. Imam Syafi'i aja banyak debat dengan murid-murid Imam Muhammad bin Hasan. Tapi yang membuat buntu apa? Ijma ulama, kamu nentang, enggak bisa. Karena sebelum ulama berijma pasti ada ijtihad dulu. Ya kan? Pasti ada ijtihad. Nah, sekarang kita uji ijtihad untuk mencapai ijma. Jangan tiba-tiba mengklaim ijma. Karena kita sedang debat nih dengan Wahabi misalkan. Ijma ulama Allah itu berada di atas arsy. Mana ada ijma ulama? Tanya Imam Ahmad bilang seperti itu. Manid da'al ijma fahuwa kadzib. Orang yang gampang klaim ijma itu pembohong. Imam Ahmad bilang. Lanjut. Wa qaulul wahidi minas sahabati. Oke, perhatikan. Wa yusamma dzalika bil ijma'i sukuti. Maka dinamai itu dengan ijma sukuti. Wa qaulul wahidi, dan perkataan satu orang dari sahabat, laisa bihujjatin ala ghairihi, bukan argumen atas yang lain.
Ya, kita minta fatwa pada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas jawab A, kita jawab, nah Ibnu Umar bilang B. Kurang ajar. Ya, enggak boleh perkataan satu sahabat dipakai untuk membatalkan pendapat sahabat yang lain. Ala qaulil jadid. Berdasarkan mazhab yang jadid. Wa fil qadimi hujjatun. Dan dalam perkataan qaul qadim adalah hujjah. Ya, berarti qaul sahabi itu dalil enggak? Perkataan sahabat dalil enggak? Qaul qadim ya dalil. Qaul jadid enggak. Nah, sahabat tidak maksum. Kenapa? Karena sahabat tidak maksum. Kenapa mazhab qadim menyatakan bahwasanya perkataan sahabat itu dalil? Ini dalilnya. Li hadis ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitu mihtadaitu. Sahabatku seperti bintang, dengan siapapun kalian mengambil pedoman, maka kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Wa ujiba bi dhi'fi, dan dijawab hadis ini hadis dhaif. Sedangkan hadis yang sahih apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya enggak? Yang maksum cuma Nabi SAW. Makanya jangan maksum-maksumkan yang lain. Syiah itu sesat. Kenapa? Karena mereka memaksumkan ahli bait. Yang maksum itu cuma Nabi, bukan keturunan Nabi. Sedangkan orang-orang Wahabi ini, mereka memaksumkan generasi salaf. Padahal generasi salaf itu tidak maksum. Yang maksum itu siapa tadi? Ulama secara umum. Itu maksum. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut salaf, tidak ikut ahli bait Nabi. Kita ikut siapa? Ulama. Titik. Selesai. Ini enggak, yang maksum adalah ulama kelompok saya. Itu kacau. Pemikiran konyol. Mari kita ikut Quran dan Sunnah. Ustaz, apa hukum mencium mushaf? Kata Syekh Utsaimin. Itu kan kacau tuh. Ini tadi bilang, mari ikut Quran dan ditanya fatwa, dia jawab apa? Kata Syekh Utsaimin. Itu kan hipokrit tuh. Harusnya dia jawab apa? Hadisnya ini, Qurannya ini. Harusnya kan? Kalau ujung-ujungnya dia akan jualan mazhab gurunya, jangan bilang kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi saya ingin memperkenalkan mazhab guru saya. Pertanyaannya sekarang, mazhab Anda apa? Mazhab Utsaiminiyah. Dibandingkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, di mana nih posisi mazhab? Itu sama seperti merek HP Samsung dibandingkan dengan Samsung, iPhone, Oppo. Nah, apa merek motor Anda? Merek motor saya Toyota. Itu contoh. Kalau sahabat itu di mana bisa didapatkan? Apa? Asar kan? Hah? Asar itu bagaimana? Asar. Asar. Di kitab-kitab fikih aja banyak sebenarnya. Kitab fikih, tabaqat. Tapi kitab-kitab fikih yang mutawalat, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek kan hasil. Saya lihat enggak? Yang Imam Zahabi pengarang. Oh, siar. Ya, itu juga banyak. Siar Alam Nubala. Ucapan sahabat, kisah-kisah gitu. Jadi yang kita mengkodifikasi sendiri. Enggak ada. Wallahu alam, saya enggak tahu. Saya enggak tahu siapa sih sahabat yang dikodifikasi. Cuma Nabi kayaknya dikodifikasi serapi. Ya. Perkataan Nabi saja enggak ada yang mengklaim bahwasanya kitabnya paling sempurna. Apakah semua perkataan Nabi itu ada di dalam Sahih Bukhari? Enggak. Kita kumpulkan Sahih Bukhari dan Muslim, apakah semua perkataan Nabi terkumpul di situ? Enggak. Lebih banyak hadis Nabi yang enggak tertulis daripada yang tertulis. Ya, lebih banyak hadis Nabi yang tertulis daripada yang enggak tertulis. Makanya jangan klaim tiba-tiba bahwasanya kitab seperti Ihya itu banyak terdapat hadis palsu. Enggak, jangan bilang hadis palsu. Hadis yang kita belum temukan riwayatnya. Itu cara kita menilai, ya. Karena Kutubul Asyarah, Kutubus Sittah itu kan berarti kitab yang bertahan sampai sekarang. Ya. Hadis tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu pasti plek sempurna dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat. Allah yang jaga. Makanya kita penting mencari benang merah ijtihad ajaran Islam itu. Karena pasti ada hadis-hadis yang tidak sampai pada kita. Pasti. Ini enak aja dia bilang Nabi tidak pernah melakukan itu kriminal perkataan seperti itu. Harusnya kita cuma boleh bilang apa? Tidak ada riwayat. Ya, atau tidak ditemukan riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi melakukan hal seperti itu. Itu pernyataan orang tawadhu. Kecuali dia mengklaim bahwasanya dia telah membaca semua kitab hadis, baik yang hilang maupun yang bertahan sampai sekarang, ya enggak? Nah, itu tentang ijma'. Insyaallah besok kita bahas hadis ya. Hujjiyatul hadis. Ya, al-akhbar. Al-akhbar. Wallahu taala a'la wa a'lam.